Tanpa kamu sadari, orang yang selama ini nggak suka sama kamu ternyata punya banyak hutang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas nasib orang yang tidak suka dengan kamu ternyata saat ini punya banyak hutang. Loh, kenapa? Kok bisa seperti itu? Apakah ini terkena karma telah menyakiti kamu atau bagaimana? Langsung saja disimak videonya, kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan orang yang membenci kamu, menyakiti kamu, sekarang nasibnya punya banyak hutang. Nah, seperti apa yang akan muncul? Posisi yang terjadi adalah memang ini energi yang pertama langsung muncul pada orang yang sudah menyakiti kamu. Artinya apa? Memang kamu juga pada beberapa waktu yang lalu sempat merasakan adanya beberapa rasa sakit yang memang ditimbulkan oleh beberapa pihak, oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Tapi di sini kamu juga tidak usah terlalu peduli, tidak usah terlalu merasa tertekan dengan beberapa tekanan-tekanan yang disebabkan oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Karena memang pada posisi saat ini kamu juga harus selalu mensyukuri. Karena apa? Ketika kamu disakiti, kamu sangat sabar. Ketika disakiti, kamu cukup diam saja. Tapi ya siapa sangka gitu loh, diamnya kamu tuh malati gitu loh. Ketika kamu disakiti, kamu diam, maka ada beberapa leluhur kamu yang tidak terima. Sehingga apa? Ketika kamu disakiti, kamu lihat deh di beberapa waktu ke depan, orang yang menyakiti kamu selalu mendapatkan beberapa kesengsaraan, selalu mendapatkan beberapa keadaan-keadaan yang tidak terlalu mengenakkan. Dan ini beberapa kali terjadi, ini acap kali terjadi di dalam posisi kehidupan kamu dalam berinteraksi dengan orang-orang itu. Sehingga apa? Ketika disakiti, oke, memang kau bisa tenang, kau bisa sabar, tapi setelah itu orang yang menyakiti kamu, orang yang membuat kamu dalam kondisi yang terluka dan sebagainya itu akan mendapatkan balasan. Nah, sekarang ini yang paling nyata terjadi dan kau beruntung untuk melihat balasan yang seperti apa pada orang yang menyakiti kamu adalah soal kondisi finansial. Kalau bisa dikatakan, orang yang menyakiti kamu, orang yang memberikan impact buruk kepada diri kamu sekarang sudah mulai merasakan adanya beberapa rasa sakit yang dia rasakan secara keseluruhan. Bukan hanya rasa sakit secara fisik, tapi dia juga mengalami beberapa gangguan secara finansial. Sehingga apa? Dia pun juga kadang ngerasa bingung, ngerasa bimbang, kenapa kok ini bisa muncul, kenapa kok ini bisa terjadi, sehingga apa, orang yang menyakiti kamu saat ini sebenarnya juga sedang merasakan ada banyak beberapa masalah termasuk terkait dengan posisi finansialnya. Jadi emang dalam kondisi finansial dia sedang merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terus terjadi, ada beberapa masalah-masalah yang terus bermunculan. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, itu adalah di luar dari kendali kamu. Dan di sini posisinya adalah kamu di sini beruntung gitu loh. Karena apa? Kamu memiliki situasi yang dimana bisa melihat secara langsung orang yang menyakiti kamu ini mengalami beberapa masalah finansial yang ternyata cepat atau lambat dia akan minta tolong ke kamu, dia akan minta pertolongan ke kamu. Sehingga posisinya adalah di sini keadaannya kamu yang mau tolong atau tidak, ya sudah itu terserah kamu. Tapi saya sarankan kamu juga harus ada keberanian untuk menolak. Karena apa? Kamu juga jangan sampai terlalu berinteraksi terlalu dalam dengan orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Ketika kamu terlalu membiarkan berinteraksi terlalu dalam, ini juga akan bisa memunculkan beberapa perkara dan juga akan memunculkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya diupayakan tetap harus ada ketegasan supaya kamu dalam kondisi yang mampu untuk bagaimana melihat bahwa kamu itu tidak boleh terlalu polos terkait dengan situasi yang terjadi. Sudah disakiti kok malah kamu malah nolong dia. Nah, mungkin kasarnya seperti itu. Tetapi seandainya kamu dalam keadaan yang pengen membantu dia dengan tulus, ya monggo silakan. Tapi ya hati-hati juga. Dia terkadang memang orang ini ketika kamu tolong, dia memang satu situasi, satu saat nanti dia juga akan berbuat jahat ke kamu pada kondisi tertentu. Sehingga ya monggo silahkan. Seperti apa?
posisi yang ada. Dan kemudian bukan hanya soal masalah finansial saja, tapi orang yang menyakiti kamu ini, orang yang membenci kamu saat ini, juga mengalami beberapa gangguan-gangguan secara psikologis. Artinya apa? Dia bukan hanya tertekan secara kondisi finansial dia yang bermasalah, tetapi juga di sisi yang lainnya dia merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi, masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lain yang tentunya dia pun juga merasakan adanya ketidaknyamanan terkait dengan hal tersebut. Dan kemudian pada posisi yang lainnya dia pun juga ada masalah dengan keluarganya. Nah, di sini pun kamu juga bisa melihat gitu loh, orang yang menyakiti kamu ini, orang yang membenci kamu ini juga mengalami beberapa masalah dengan keluarganya. Dia ada masalah dengan saudaranya, ada masalah dengan keluarganya, dan juga dengan beberapa orang yang lainnya. Sehingga apa ini juga akan seakan-akan memperkeruh suasana atau mungkin ya relasi yang ada di dalam dirinya saat ini. Tapi ya itu merupakan hal yang tidak perlu untuk terlalu kamu pedulikan. Yang jelas pada situasi saat ini tetap bersyukur kau bisa untuk mendapatkan dan juga bisa untuk merasakan adanya hal-hal yang baik dan juga bisa merasakan adanya beberapa hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya memang abaikan saja. Kamu cukup tahu saja bahwa ini merupakan balasan, bahwa ini merupakan karma dari orang-orang yang sudah menyakiti kamu, terlilit beberapa hutang, mengalami beberapa masalah dengan keluarganya, dan bahkan dalam urusan usaha dan juga pekerjaannya pun dia saat ini juga mengalami beberapa masalah-masalah yang terjadi. Dia bermasalah dengan teman kerjanya dan dalam usahanya dia pun juga merasakan ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lain. Tapi ya tetap bersyukur. Di sini kamu beruntung untuk melihat bahwa yang namanya karma itu betul-betul muncul. Yang namanya karma itu betul-betul bakal terjadi pada siapapun yang sudah menyakiti kamu, termasuk ya orang terdekat kamu dan juga orang yang sangat kamu kenal. Karena kalau kita lihat orang yang menyakiti kamu ini, orang yang membenci kamu ini, nasibnya memang seperti itu. Karena apa? Karena dia menyakiti kamu yang memang situasinya kamu tidak pernah menganggap orang lain jahat. Kamu selalu menganggap orang lain itu sama, tidak pernah membanding-bandingkan orang itu seperti apa. Tetapi memang pada faktanya ada orang-orang yang seperti itu. Dan di sini orang ini adalah orang yang kamu kenal, orang yang secara lingkungan itu dekat dengan kamu. Tapi ya sudahlah, yang namanya tabiat orang itu kan macam-macam. Dan jelas di sini kamu terus bisa untuk memberikan hal yang baik dan juga terus memberikan hal-hal yang positif yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya seperti ini situasi yang muncul, ada hal baiknya dijadikan sebagai pembelajaran, dan ketika ada hal yang kurang baik ya dijadikan untuk kehati-hatian bagi kamu untuk melangkah. Nah, nanti perkara dia akan minta tolong ke kamu tolong atau tidak, yaitu monggo, terserah kamu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu. Bagi ada yang pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.